Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayyuhal ikhwa, para hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, di mana tak henti-hentinya Allah mencurahkan dan melimpahkan kepada kita nikmatnya. Maka sebagai hamba yang baik, tentu saja kesyukuran hendaknya senantiasa kita upayakan selalu dan kita jadikan sebagai landasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan dari sifat Nabi Nuh alaihi salam, di mana Allah mengatakan tentang beliau, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh alaihi salam itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak bersyukur kepadanya, banyak bersyukur kepada Allah. Nah, maka kesyukuran dan penghambaan kepada Allah adalah dua ibadah yang tidak mungkin lepas. Seorang hamba yang bersyukur kepada Allah berarti dia mewujudkan kesyukurannya itu dengan banyak beribadah kepadanya. Dan hamba yang beribadah kepada Allah nanti benar ibadahnya manakala dibangun di atas landasan kesyukuran. Maka di awal ceramah kami ini kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari jamaah, untuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kesyukuran kita kepadanya akan menambah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri, maka Allah akan tambahkan nikmat kepada kalian. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan memulai pembahasan dari kitab Shahihul Qasas, yang artinya kisah-kisah yang sahih yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pembahasan kita pembahasan berkenaan dengan kisah-kisah. Kita akan bahas insyaallah taala kisah-kisah yang termuat di dalam Al-Quran, entah itu kisah para nabi dan para rasul ataukah kisah orang-orang soleh. Demikian pula apa yang termuat di dalam hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kisah-kisah yang penuh dengan manfaat, penuh dengan ibrah, penuh dengan pelajaran, banyak hikmah yang kita bisa ambil darinya. Ya, para jamaah sekalian, di dalam surat Yusuf ayat-ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kata Allah, sesungguhnya kami mengisahkan kepadamu
dengan sebaik-baik kisah. Itu di dalam Al-Quran, bahwa Allah menyatakan kepada nabinya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Sesungguhnya kami mengisahkan kepada kamu wahai Muhammad kisah-kisah, dan kisah-kisah itu adalah sebaik-baik kisah. Nah, maka Allah mensifatkan kisah yang ada di dalam Quran sebagai kisah yang terbaik. Dan tentu saja jamaah sekalian, adanya kisah-kisah itu adalah perkara yang menarik untuk kita dengarkan, menarik untuk kita baca, menarik untuk kita simak, dan sangat banyak pelajaran-pelajaran, ibrah-ibrah, hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Oleh karenanya jiwa itu tertarik dengan kisah. Makanya mungkin itu yang menyebabkan terkadang banyak kita ini suka dengan film-film. Kenapa? Berisi kisah, ya, berisi tentang kisah. Ya, walaupun yang ada di film-film tersebut ya banyak kisah-kisah fiktif yang terkadang ya kisah-kisah yang tidak baik untuk kita ambil, ya. Tapi kalau kisah tersebut bersumber dari Quran dan hadis, ya, bersumber dari firman Allah dan sabda Rasulullah, maka tentunya sangat banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil darinya. Ya, makanya sangat banyak Allah mengisahkan di dalam Quran kisah-kisah. Bahkan ulama mengatakan sepertiga Al-Quran berisi kisah-kisah. Jadi Quran kita, Pak, itu dibagi oleh para ulama menjadi 3. Sepertiganya berisi tentang tauhid, sepertiga lagi berisi tentang ahkamus syariah, hukum-hukum syariat, dan sepertiganya lagi berisi tentang kisah-kisah. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Allah perhatian terhadap kisah-kisah. Ya, karena di dalam kisah itu banyak manfaatnya, banyak hikmahnya, dan banyak pelajaran yang kita bisa petik darinya. Makanya Allah mengatakan di dalam Quran, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Dalam surat Al-Kahfi, sesungguhnya kami mengisahkan kepadamu wahai Muhammad berita-berita tentang mereka dengan sebenar-benarnya. Ya, dengan sebenar-benarnya. Allah menceritakan kisah umat terdahulu, ya, kisah kaum-kaum yang sudah lewat sebelum kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka seorang nabi dan seorang rasul untuk mendakwahi kaumnya agar beriman kepada Allah. Maka di antara kaum tersebut ada yang mau beriman, tapi ada juga yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Quran, "Dzalika min amba'il qura." Ya, maka itulah dari berita-berita kampung-kampung, negeri-negeri yang sudah lewat. Naqussu 'alaika. Kami kisahkan itu kepadamu wahai Muhammad. Ya. Kenapa? Orang yang pandai, orang yang cerdik adalah orang yang pandai dan bisa mengambil pelajaran terhadap apa yang telah lewat. Itu sebagai bahan pelajaran bagi kita. Oh, ternyata ada orang sebelum kita melakukan perkara ini dan akibatnya begini dan begini. Tatkala mereka melakukan ini dan kita tahu, ya, maka kita pun bisa mengambil apa? Pelajaran darinya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ulang-ulang di dalam Al-Qur'an, "Inna hadza lahuwal qasasul haq." Sesungguhnya ini adalah kisah-kisah yang benar. Ya. Tidak ada kedustaan di dalamnya, karena semua kisah yang termuat di dalam Quran, demikian pula di dalam hadits yang sahih, kita orang yang beriman wajib mempercayainya. Ya. Tidak sebagaimana orang-orang kafir yang mana mereka menuduh Al-Quran itu sebagai asatirul awwalin. Katanya Quran itu cuman dongeng-dongeng orang terdahulu katanya. Ini komentarnya orang musyrikin dulu. Ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Quran, apa kata mereka? Oh, ini cuman asatirul awwalin. Kisah yang dibuat-buat sama Muhammad saja. Kisah dongeng. Si Muhammad ini
orang yang suka berdongeng. Na'udzubillahi min dzalik. Allah menolak yang seperti itu. Kenapa? Karena beda antara dongeng dengan kisah. Dongeng dibuat-buat, fiksi, ya. Sementara kisah yang termuat di dalam Quran itu semuanya fakta, benar dan bisa dibuktikan oleh sejarah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan di dalam surat Yusuf ayat yang terakhir, ayat yang 111. Allah katakan, laqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya di dalam kisah-kisah mereka terdapat ibrah, pelajaran liulil albab, bagi siapa yang mau memikirkannya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa kisah-kisah itu hendaknya kita cermati, ya, bukan hanya dijadikan sebagai pengantar tidur, tapi kita hayati, kita renungi, dan kita petik pelajaran-pelajaran dari sana. Ya, makanya Allah katakan bahwasanya kisah tersebut sebagai ibrah, pelajaran yang bisa mengambil pelajaran adalah ulul albab, orang-orang yang mau menggunakan fikirannya. Ini jamaah sekalian, Allah katakan makana haditsan yuftara, bahwasanya Quran itu bukanlah kisah dan cerita yang dibuat-buat, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, akan tetapi Quran itu berisi kisah-kisah yang nyata yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wa tafsila kulli syai', dan Quran itu merinci, menjelaskan secara rinci segala sesuatu. Wa hudaw wa rahmah liqaumi yu'minun, dan dia sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka sudah seyogyanya sebagai orang yang beriman kita kembali kepada kisah-kisah Quran, kisah-kisah yang bersumber dari hadis Nabi, dan jangan sampai kita salah dalam mengambil kisah-kisah, karena ada juga kisah-kisah yang batil, kisah-kisah yang palsu, atau dongeng-dongeng, ya. Apalagi kan, di masyarakat kita, ya, ada dongeng-dongeng, cerita-cerita, kadang disuguhkan kepada anak-anak. Kalau dulu ada majalah Bobo, bohong-bohongan, ya kan? Ya, ada cerita antara si kancil dan si buaya, dongeng. Ya, walaupun mungkin ada pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa diambil, tapi ini kisah yang fiksi. Dan kita umat Islam walhamdulillah punya kisah-kisah yang sangat banyak di dalam Quran, kisah para nabi dan para rasul. Di dalam hadis-hadis, kisah umat terdahulu, kisahnya Bani Israel sangat banyak. Nah, seandainya, ya, kita mau mengisahkan hal tersebut kepada anak-anak kita, coba luar biasa manfaatnya, ya kan? Tapi kalau yang disuguhkan itu kisah-kisah dongeng, ya, kisah-kisah yang fiksi, yang tidak benar, yang tidak nyata. Nah, ini jamaah sekalian, inilah yang terkadang banyak merusak sebenarnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur kepada Allah. Di dalam Quran, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak memuat kisah-kisah yang hal tersebut kita jadikan sebagai bahan pelajaran dan pendidikan bagi anak-anak kita. Ya, kisah para nabi dan para rasul, kisah penentangan umat-umat terdahulu bagaimana, ya. Namun sayangnya para jamaah sekalian, ya, kita jarang mendapatkan kisah-kisah yang seperti ini. Bahkan kita dulu sekolah tidak ada kurikulum tentang kisah para nabi dan para rasul, ya kan? Tidak ada. Mungkin kita dapat di pondok pesantren, ya. Kalau kita mengaji baru kita dapat. Kalau di sekolah-sekolah tidak ada suguhan tentang kisah-kisah para nabi dan para rasul atau sirah nabawiyah, tidak ada. Maka jamaah sekalian, ya, kita mulai mencoba, ya, menggali kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, dalam hadits Nabi SAW, agar kita bisa banyak mengambil pelajaran darinya, ya. Ini ikhwani fidin azani Allahu wa iyyakum. Dahulu para sahabat Nabi SAW, anak-anak mereka disuguhkan dengan kisah-kisah yang bermanfaat, baik dari Quran dan hadis. Makanya disebutkan, ya, dari cucu-cucunya para sahabat
mereka mengatakan kunna nu'allam min maghazin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allam suratan minal Quran. Katanya, kami dulu mempelajari tentang kisah peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jihadnya Nabi, itu seperti kami diajarkan satu surah di dalam Quran. Menunjukkan apa? Menunjukkan ada perhatian khusus. Ya, ada perhatian khusus diajarkan kepada anak-anak kaum muslimin. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya, bahkan kalau kita lihat dalam Quran ada satu surat, Pak, yang Allah namai dengan suratul Qasas. Surat Al-Qasas. Apa artinya? Al-Qasas jamak dari kisah, yakni surat tentang kisah-kisah. Ada satu surat di dalam Quran yang bernama dengan surat Al-Qasas. Ini menunjukkan memang di dalam Quran ini ya banyak kisah-kisahnya yang kita bisa petik, yang kita bisa ambilkan sebagai pelajaran. Ya, namun tentu saja ikhwani fiddin, hal tersebut bisa bermanfaat bagi mereka-mereka yang mau memikirkannya, bagi mereka-mereka yang mau menghayati dan merenunginya. Bukan sekedar cerita yang lewat, tapi cerita yang kita pikirkan, yang kita renungi, yang kita hayati. Dari situlah kita ambil pelajaran, kita ambil hikmahnya, ya kan? Faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah kisah-kisah itu wahai Muhammad agar mereka bisa memikirkannya. Lihat, kita ceritakan kisah itu agar kita bisa pikirkan. Dan itu sebagai nasihat yang terbaik. Ya, terkadang Pak, ada orang yang nanti mau menerima nasihat kalau diberikan cerita. Misalnya, ya, ada kawan kita mungkin melakukan kesalahan, ya, melakukan suatu pelanggaran, dosa. Kita nasihati, kita panggil dia, kita kemudian langsung beritahukan begini dan begini, sebutkan perintah dan larangan. Mungkin kurang merasuk. Tapi coba misalnya kita panggil dia, ya, kawan kesini dulu. Saya mau cerita sama kamu. Dari cerita itu kita singgung dia, bahwasanya, ya, saya ceritakan ini sama kamu begini-begini, ini kita ambil pelajaran darinya. Nah, mungkin dengan hal tersebut bisa lebih merasuk di dalam jiwanya dan bisa lebih dia terima di dalam hatinya, ya kan? Nah, maka kisah ini memang menempati tempat yang tersendiri, ya, di dalam agama kita. Makanya dikisahkan supaya orang-orang bisa mengambil manfaat darinya. Nah, dan juga istimewanya kisah ini para jamaah sekalian, kalau kita lihat kisah-kisah dalam Quran, dalam hadis, itu memuat hukum-hukum syariat dan meluas. Akidahnya ada, ibadahnya ada, nilai akidahnya ada, nilai ibadahnya ada, nilai akhlaknya ada, muamalahnya ada, dan semua pembahasan-pembahasan syariat terkadang dimuat di dalam kisah-kisah. Nah, makanya ketika kita membahas kisah ini meluas. Pembahasannya sangat banyak, pelajaran-pelajaran yang diambil sangat banyak. Bukan hanya dalam kisah-kisah itu, tapi fikihnya juga kita ambil, akidahnya juga bisa kita ambil, akhlaknya juga kita bisa ambil, ya, dari kisah-kisah tersebut. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka dapat kita simpulkan, dari apa yang telah lewat, bahwasanya adanya kisah-kisah di dalam Quran dan hadis itu agar kita bisa mengambil beberapa perkara. Yang pertama, agar kita bisa memikirkannya, sebagaimana tadi dalam surat Al-A'raf tadi, ya, faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kisah dibacakan, kisah diceritakan untuk apa? Untuk kita fikirkan, ya. Yang kedua, untuk menguatkan hati, ya, untuk menguatkan menguatkan hati kita. Yang tadinya hati ini lemah, yang tadinya mungkin hati ini banyak kesulitannya, gundah gulana, dengan adanya kisah-kisah, insya Allah kadang bisa mengobati hati yang tadinya gelisah. Ini kehebatan kisah-kisah itu. Makanya di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan hal yang demikian. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak
Lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad tentang berita-berita para rasul. Untuk apa? Manuthabbitu bihi fuadak, agar dengan hal tersebut hatimu akan menjadi kokoh dengannya. Ya, agar memantapkan hatimu dengan kisah-kisah tersebut. Lihat. Nah, menunjukkan kepada kita para jamaah sekalian bahwa dengan kisah-kisah ini akan menenangkan hati, akan menenteramkan jiwa, ya, obat bagi hati yang sakit, ya, itu bisa menjadi penyembuh. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain juga tentu saja terdapat banyak pelajaran-pelajaran, makanya Allah katakan ibrah li ulil albab. Itu sebagai pelajaran. Kisah-kisah itu sebagai pelajaran bagi orang-orang yang mau memikirkannya. Nah, ini para jamaah sekalian. Juga dari sana kita bisa melihat dan mengambil pelajaran terhadap apa yang telah lewat. Ya, ketika misalnya kita saksikan dulu umat terdahulu mereka sukses, ya, gara-gara ini, dengan sebab ini, maka kita pun bisa menirunya juga, agar kita bisa sukses seperti mereka dulu sukses, ya kan? Kalau misalnya dulu mereka disiksa oleh Allah, diturunkan bala musibah, diturunkan azab, ya, dari atas langit dikarenakan pelanggaran yang mereka lakukan, itu sebagai peringatan bagi kita. Jangan sampai kita pun terjerumus seperti apa yang dahulu umat terdahulu terjerumus ke dalamnya, ya kan? Kita bisa mengambil kisah, misalnya pelajaran dari kisahnya Nabi Lut dengan kaumnya, ya, yang mana mereka ini melakukan pelanggaran yang sangat besar. Mereka melakukan hubungan sejenis, ya, homoseksual. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagai perbuatan yang seburuk-buruknya perbuatan dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Nah, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka di dalam Quran. Ya, di dalam surat Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma jaa amruna", maka tatkala datang azab kami kepada mereka, keputusan kami kepada kaumnya Nabi Lut, ja'alna 'aliyaha safilaha, maka kami jadikan, ya, umatnya Nabi Lut dijungkir balikkan, yang di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Disebutkan di dalam kisahnya itu, ya, bagaimana kaumnya Nabi Lut itu, Pak, ketika azab mau turun, itu tanahnya mereka, tanah tempat mereka itu, satu kampung itu diangkat, ya, di subuh hari, diangkat ke atas dalam keadaan mereka tertidur semua, terlelap. Kemudian setelahnya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah firmankan, ja'alna 'aliyaha safilaha. Ya, setelah mereka tinggi di atas awan ini, mereka tidak sadar, mereka dengar ada burung-burung di angkasa. Loh, kenapa? Ternyata tiba-tiba tatkala mereka terbangun semuanya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ tidak. Allah katakan lagi, wa amtarna, dan kami hujani mereka, ya, wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Lalu kami hujani mereka, ya, dengan batu, dengan batu dari tanah yang terbakar. Jadi setelah dibalik, dihujani lagi dengan batu dari tanah yang terbakar. Na'udzubillahi min dzalik. Lihat siksaannya siapa? Kaumnya Nabi Lut. Ya. Tatkala mereka melakukan perbuatan yang sangat keji dan mungkar, tatkala mereka melakukan perbuatan yang sangat nista, seburuk-buruknya perbuatan, mendatangi lawan jenis, na'udzubillahi min dzalik, maka Allah siksa seperti itu. Maka pelajaran bagi kita, peringatan bagi kita, jangan sampai kita terjerumus ke dalam apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut terdahulu, melakukan homoseksual, na'udzubillah, atau sekarang ini dikenal dengan LGBT. Nah, ini perbuatan mungkar, ya. Ketika dibiarkan perkara-perkara yang seperti ini berkembang, ini yang menyebabkan turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Sudah ada pelajaran sebelumnya, ya kan? Nah, dari situlah kita mengambil manfaat.
Jadi kisah itu bukan hanya sekedar kita baca, ya, kemudian sekedar lewat, tidak ada pelajaran. Nah, sebagaimana dulu umat terdahulu diancam dan diazab seperti itu, ya, tidak menutup kemungkinan umat ini juga kalau melakukan hal yang sama diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu juga. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran dari kisah-kisah yang kita bisa ambil di dalam Al-Qur'an itu, menjadi peringatan bagi kita. Ini para jamaah sekalian. Nah, kemudian juga dari sisi yang lain kita bisa mengenal, ya, bagaimana Allah tatkala mengutus para nabi dan para rasul, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang berbeda-beda, kepada kaum yang berbeda-beda, yang mana ada di antara kaum itu yang mau menerima dakwah para nabi dan para rasul dan jumlah mereka sedikit. Dan di antara mereka ada yang terang-terangan menolak, bahkan memusuhi dan ingin membunuh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Padahal Pak, kurang apa lagi para nabi dan para rasul itu, ya kan? Lihat Nabi Nuh alaihi salam berdakwah, diberikan umur 950 tahun, yang menjadi pengikutnya cuman yang ada di atas perahu. Disebutkan bahwa jumlah pengikutnya Nabi Nuh cuman 80 orang saja, Pak. 950 tahun berdakwah, pengikutnya cuman 80 orang. Bayangkan banyaknya orang-orang yang apa? Justru kafir kepada para nabi dan para rasul. Ini para jamaah sekalian. Dari situ kita bisa mengambil pelajaran apa? Ukuran terbanyak bukan menunjukkan dia di atas kebenaran. Ya kan? Kalau mau dikatakan banyak itu benar, oh, yang kafir lebih banyak daripada yang beriman. Ya kan? Yang kafir lebih banyak daripada yang beriman. Ini para jamaah sekalian. Makanya tolak ukur kebenaran itu bukan dilihat kepada banyaknya orang yang mengikuti, tapi tolak ukur kebenaran sesuai tidak dia di atas Quran hadis ataukah tidak. Biar banyak pengikutnya, tapi kalau menyimpang, ya, maka tidak akan pernah benar dan tidak akan pernah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya para nabi dan para rasul. Ya, bahkan ketika Pak disebutkan dalam hadis, ketika Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah ke atas langit untuk menerima perintah solat, Nabi kan diperlihatkan, ya, kejadian-kejadian yang luar biasa. Nabi diperlihatkan surga, Nabi diperlihatkan neraka. Nabi diperlihatkan siksaan-siksaan di dalam neraka, Nabi diperlihatkan juga kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Diperlihatkan semuanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari perkara yang disebutkan diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi juga diperlihatkan umat-umat terdahulu. Jadi disebutkan, Pak, ya, umat-umat terdahulu. Naam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada para nabi, ya, wa ma'ahu, ya, yang mengikutinya cuman jumlah sedikit 3 sampai 9 orang. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul war rajulan. Ada seorang nabi yang bersamanya pengikutnya cuman 1-2 orang. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Dan bahkan ada seorang nabi yang tidak ada pengikutnya. Pertanyaannya, Pak, ini nabi salah atau benar? Benar kan? Nasihatnya terbaik, nasihat yang terbaik. Tapi bersamaan dengan itu sedikit orang yang mau mengikuti. Karena memang kebenaran itu sulit untuk diterima di dalam hati. Ya. Mau menerima kebenaran itu sulit. Karena apa? Jiwa itu tertariknya dengan sesuatu yang berbau syahwat, yang tidak dienakkan, yang tidak mengenakkan jiwa. Makanya kata Quran itu, innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa itu kalau kita mau perturutkan, dia akan mengarahkan kita kepada yang jelek, kecuali jiwa yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi sangat banyak kisah-kisah yang kita bisa ambil. Makanya dalam Quran dikatakan, wa rusulan qad qasasnahum alaik, dan para rasul yang kami kisahkan mereka kepadamu wahai Muhammad min qabl, sebelum kamu, wa rasulan lam naqsus alaika, dan ada juga para rasul yang belum kami kisahkan ceritanya kepadamu, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah membicarai Musa, berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Wa rusulan mubasyirina wa mundirin, rusulan mubasyirina wa mundirin, para rasul yang mereka ini adalah pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul, agar jangan sampai lagi ada manusia ya berhujjah na'am di hadapan Allah setelah terutusnya para rasul itu. Wa kanallahu azizan hakima, dan Allah itu adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah-kisah dalam Quran, demikian pula Rasulullah SAW di dalam hadits-haditsnya untuk kita ambil ibrah, hikmah, petikan-petikan pelajaran darinya yang tentunya sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita ketika kita menjalani hidup ini, untuk bekal kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita membawa yang terbaik, membawa ibadah amalan yang terbaik, sehingga kita pun bergembira nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini mungkin sebagai muqaddimah, sebagai pendahuluan sebelum kita masuk kepada pembahasan kitab terkait dengan Sahihul Qasas ini, kisah-kisah yang sahih yang ada di dalam Quran dan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita bisa membacakan kisah-kisah ini ya dengan baik, dan kita bisa memetik pelajarannya, dan semoga hal tersebut bisa lebih memantapkan kita di dalam beragama ya, bisa menambah ilmu kita baik di dalam masalah akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, muamalah kita, dan lain sebagainya dari pembahasan-pembahasan ya di dalam agama ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Insyaallah taala ya, di kesempatan yang lain kita akan membacakan kisah-kisah yang ada di dalam Quran maupun hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kami tutup, jikalau ada pertanyaan dari jamaah sekalian, kami persilahkan, baik yang berhubungan dengan materi atau perkara yang lain yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana itu orang-orang yang lain, kalau bukan dia punya lawan perempuan dengan laki-laki, tapi dia belum kawin. Kalau ada di kampung, apakah imam yang berdosa, apakah pemerintah kampung? Iya, ketika dia melakukan hubungan sejenis itu, Pak ya. Ya. Nah, ya. Taib, jazakumullah khairan atas pertanyaan dari Bapak kita yang mulia. Naam. Jadi beliau menanyakan terkait masalah ya apa yang tadi sempat kita singgung dari kisahnya ya Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut, yang mana mereka ini telah melakukan suatu pelanggaran yang besar yang menjadi sejarah ketika itu. Naam. Dan terus aja ada pengikutnya sampai hari ini, naudzubillah. Bahkan ada orang-orang yang terang-terangan membela, mendukung LGBT ini. Ya. Orang-orang yang melakukan hubungan sejenis ya, naudzubillahi min dzalik. Padahal kalau kita lihat di dalam Quran sangat jelas Allah Subhanahu wa taala melaknatnya, Allah Subhanahu wa taala mengutuk orang-orang yang seperti itu. Bahkan ulama Pak mengatakan orang yang melakukan perkara yang seperti ini, kalau dalam hukum Islam, kalau ditegakkan hukum Islam, itu hukumannya itu dibunuh. Kalau ditegakkan hukum Islam sebenarnya. Nah, kenapa? Perbuatan mereka ini lebih
lebih hina dan lebih nista daripada perbuatan zina. Kalau zina, orang berzina walaupun salah dan dosa besar, tapi masih apa? Masih wajar. Wajar dalam artian ya laki-laki pasangannya perempuan, begitu kan? Walaupun ketika dia berzina ya tentu tidak wajar, ya kan? Tapi berzina itu masih lebih ringan daripada orang yang melakukan hubungan sejenis. Iya, kalau melakukan hubungan sejenis ini dosanya sangat besar. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, ketika ada orang-orang yang melakukan perbuatan yang seperti ini, naudzubillah, ya, maka ya tentu saja ya ia telah melakukan perbuatan yang sangat besar di dalam agama, ya, membuat malu orang-orang yang hidup di orang-orang yang tinggal bersama dia, apalagi di kampung yang melakukan hal-hal yang seperti itu, membuat malu orang-orang kampung juga, ya kan? Nah, ya maka tentunya yang berdosa di dalam hal ini dan yang paling banyak memikul dosa adalah yang melakukan perbuatan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian orang-orang yang mampu untuk mencegah tapi dia tidak mencegahnya. Ya. Mampu dia untuk melarang tapi dia tidak melarangnya. Nah, ini juga mendapatkan andil dosa di dalam hal tersebut. Kenapa? Karena di dalam agama ketika ada suatu kemungkaran kita wajib merubahnya. Kata Nabi SAW, man ro'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Fa illam tastati' fa bilisanih. Kalau tidak mampu dengan tangan, rubah dengan lisan. Fa illam tastati' fa biqalbih. Dan kalau tidak mampu dengan lisan, maka rubah dengan hati. Kata Nabi, wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Ya. Nah, maka kalau misalnya kita mampu merubah, kita tidak rubah, kita tidak cegah, kita tidak nasihati, kita juga ikut menanggung dosanya. Ya. Nah, tapi kalau sudah kita berusaha menasihati, kita sudah berusaha sekuat tenaga, tapi memang dasarnya orang tidak mau menerima, ya, dan belum mendapatkan hidayah, maka kita sudah lepas. Kita sudah lepas. Insya Allah kita tidak berdosa. Ya. Insya Allah dan memang harusnya ini tugas pemerintah. Ya kan? Pemerintah ketika melihat hal-hal yang seperti ini tidak boleh membiarkan, harus mereka cegah, dan mereka punya kekuasaan untuk hal tersebut, mencegah perkara-perkara yang seperti ini. Supaya apa? Supaya azab tidak turun kepada kita. Ya kan? Kita khawatir, Pak, ketika ada orang-orang yang seperti ini, ketika Allah turunkan azab, yang kena itu bukan yang melakukan saja, tapi semuanya kena. Yang melakukan dan yang tidak melakukan juga kena. Ya. Ketika azab itu turun, ya, Allah Subhanahu wa taala turunkan azab, kena semuanya. Orang-orang yang di sekitarnya juga kena. Nah, bagaimana kalau tidak ada usaha kita untuk mencegah perbuatan yang seperti itu? Ya, makanya kalau mendengar perkara-perkara yang berbau maksiat, Pak, ya, maka ya kita bersatu untuk mencegah hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai terjadi di kampung kita. Karena kita khawatir azab Allah turun. Ya kan? Kalau Allah sudah murka, kalau Allah sudah marah, naudzubillahi min dzalik. Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bisa menghancurkan segala sesuatu. Jelas ini para jamaah sekalian, kenapa musibah itu diturunkan oleh Allah karena dosa manusia. Ya, itu intinya itu. Ketika ada musibah ini karena ada orang lagi berbuat dosa ini. Nah, makanya kalau kita ingin mencegah perbuatan dosa, maka lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Insyaallah taala dengan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita dan mengampuni dosa kita. Nah, baik, demikian Pak mungkin yang bisa kami jawab. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada kasus Ustaz, misalnya saya melakukan sholat ba'diyah maghrib. Kemudian ada datang seorang yang menjadi makmum, Ustaz. Dia menentuk pundak bahu. Itu hukumnya seperti apa, Ustaz? Nah, dia sholat apa itu? Ba'diyah maghrib misalnya, atau ba'diyah isya. Type yang makmum ini sholat apa? Misalnya dia ikut sholat maghrib. Oh, sholat maghrib. Padahal antum sudah sholat maghrib. Ya. Baik. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada pertanyaan terkait dengan masalah fikih, ya. Ketika ada orang yang sholat sunat, kemudian ada orang masuk ingin menjadikan kita imam, dia sholat maghrib, ya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, di dalam masalah ini para ulama membahas memang terkait dengan seseorang ingin menjadikan orang lain sebagai imam, ya.
Nah, ini biasanya orang-orang yang masbuk, orang-orang yang datang belakangan, ya kan? Dia terlambat sholat, ya. Dia lihat ada orang yang masih sholat, dia ikut di situ, ya kan? Sebenarnya kalau misalnya dia banyak rombongan, ya dia buat jamaah sendiri tidak masalah sebenarnya. Tapi kalau misalnya dia sendirian, ya kan, atau cuman berdua orang, ya sedikit. Nah, kalau dia ingin jadikan orang lain yang masbuk juga, yang terlambat sebagai sholat, maka boleh seperti itu. Ya, dia tepuk sebagai tanda, sebagai isyarat saja bahwasanya dia bermakmum. Ya, dan si imam ini dia merubah niatnya menjadi orang tadi dia kan sholat sendirian menyelesaikan sholatnya. Nah, ketika ada orang yang ikut sama dia, maka dia berubah niatnya menjadi sebagai seorang imam. Jelas ya? Nah, masalahnya sekarang dia sholat sunat. Dia sholat sunat, ada orang masuk mau sholat maghrib. Nah, ini imamnya jadi sholat sunat, sementara makmum sholat wajib. Apakah boleh yang seperti ini? Nah, para ulama di dalam hal ini ya ada pembicaraan, ada permasalahan, ada perselisihan di kalangan ulama. Namun kalau kita melihat sejumlah hadis Nabi SAW, ya hal tersebut pernah dilakukan oleh sahabat ya yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini dalam ceritanya pernah beliau sholat bersama Nabi, ya sholat bersama Nabi, sholat wajib. Kemudian selesai sholat bersama Nabi, tentunya Ibnu Mas'ud jadi makmum ketika itu karena imamnya Nabi, ya kan? Pulang Ibnu Mas'ud ke kampungnya, ya beliau mengimami orang-orang kampungnya di sholat yang sama. Padahal Ibnu Mas'ud sudah sholat kan? Nah, kata ulama, ini Ibnu Mas'ud sholat mengimami kaumnya sholat sunat, sementara kaumnya di belakang sholat apa? Sholat wajib. Dan itu ya tidak ditegur oleh Nabi, artinya disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Asalkan gerakannya masih sama, ya maka diperbolehkan. Akan tetapi kalau misalnya antum tadi kan sholat ba'diyah maghrib kan 2 rakaat, sementara yang mau ikut imam kan dia sholat 3 rakaat. Nah, ketika antum salam 2 rakaat, maka yang orang tadi yang masbuk datang itu harus dia menambah satu rakaat. Nah, dia tambah 1 rakaat karena dia sholat maghrib. Nah, kata ulama, ikhtilafun nawaya, adanya perbedaan niat antara imam dan makmum itu tidak masalah. Yang tidak boleh kalau perbedaan gerakan. Nah, ada perbedaan gerakan, ini tidak boleh, bisa batal sholatnya makmum. Tapi kalau cuman beda niat itu masih diperbolehkan. Itu masih diperbolehkan. Jelas ini? Nah, ini ikhwani fidin azani Allah wa yakum, sehingga yang tadi ditanyakan itu masih diperbolehkan asalkan sama masing-masing memenuhi kewajibannya. Antum sholat sunat tetap 2 rakaat, bukan jadi 3 rakaat, dan ini yang masuk masbuk ini dia tetap menjalankan 3 rakaat. Nah, wallahu alam bisawab. Baik. Saya pernah dengar cerita teman itu ketika itu dia sholat kan, kasus seperti tadi. Saya sholat maghrib, yang imam yang sholat sunnah ini dia tuh memberikan isyarat Ustaz ketika dia sholat, dia memberikan isyarat seperti ini, karena dia seperti ini. Itu ada keadaan seperti Ustaz pas itu. Ya, kalau isyarat itu sebenarnya tidak ada ya, hanya isyarat itu sebagai tanda saja. Ya, jadi imma dia mau begini atau apa, ya intinya isyarat orang bisa paham begitu. Orang bisa paham bahwasanya saya ingin jadikan kamu imam. Ya, atau dia isyarat ini saya sedang jadi makmum, dan seterusnya. Tidak ada keharusan menepuk atau mengangkat tangan atau apa, tidak ada keharusan seperti itu ya. Bahkan kalau kata para ulama, kalau misalnya ya ada orang kemudian kita masuk tanpa menepuk, ya kita tinggal rapatkan saf kita dan dia paham, maka tidak perlu menepuk, ya kan, tidak perlu memberikan isyarat. Tapi kalau tidak paham, kita perlu mungkin memberikan isyarat, ya kan, perlu mungkin memberikan isyarat, ya. Sebagaimana kalau misalnya kita jadi imam, ya kan, bisa jadi ya, misalnya pas kita jadi imam batal kita, ya mungkin karena buang angin atau apa, ya kan, atau lupa tadi wudu. Nah, kita akhirnya kan harus membatalkan sholat kita. Bagaimana caranya? Kita berikan isyarat orang yang di belakang kita supaya jadi imam menggantikan kita. Bagaimana caranya? Ya mungkin kita tarik dia atau kita persilahkan dia, ya kan? Nah, ini melakukan hal tersebut dengan isyarat-isyarat, intinya orang paham. Tidak ada sunnahnya melakukan gerakan-gerakan khusus, ya. Yang jelas dia paham saja. Nah, begitu. Wallahu alam bisawab. Nah. Ya. Ini Pak Ustaz mengenai saf. Kalau
misalnya penuh depan, yang pernah saya dengar, Ustaz juga banyak ditarik ke belakang. Kalau hanya kita mau masuk, udah penuh dan dia masuk, tarik ke belakang. Kalau dia sendirian, Pak. Dia sendirian, Pak. Ya. Kalau nggak bisa, misalnya dia sholat di belakang sendiri, apakah itu sah atau tidak? Baik, jazakumullah khairan. Ya. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak yang mulia. Jadi beliau menanyakan terkait masalah orang yang sholat sendirian di belakang. Ya. Kalau dia ada temannya, tidak ada masalah kan? Nah, ini sekarang dia sendirian. Memang ada dalam hadis larangan orang yang sholat sendirian di belakang. Nah, itu ada larangannya memang, ya kan? Ada larangannya. Nah, kalau dia sudah berdua, ada temannya bertiga, nah ini tidak masalah. Nah, tapi bagaimana kalau dia bersendirian? Nah, memang ada pendapat sebagian, ya, di mana supaya dia bisa berteman, dia tarik orang dari depan ke belakang untuk menemani dia. Itu pendapat sebagian. Tapi ulama menegaskan, ya, kalau dia menarik orang dari depan, maka menyebabkan putusnya saf. Nah, ini kan masalah juga, ya kan? Menyebabkan putusnya saf, dan putusnya saf itu tidak boleh. Nah, di dalam sholat. Nah, makanya ulama menyebutkan bahwasanya kalau kita sholat sendirian, ya, yang dilarang oleh Nabi itu kalau kita sholat sendirian, padahal masih bisa mengisi saf di samping kanan atau di samping kiri, kita langsung buat saf di belakang sendirian. Ini yang tidak sah sholatnya. Paham? Jadi misalnya taruhlah di samping sana masih ada, atau di samping sana masih ada. Dia tidak mau terlalu jauh-jauh, saya buat sendirian di sini di belakang. Ini yang tidak sah sholatnya. Harus mengisi Mengisi dulu yang penuh, yang di depan. Paham ya? Kecuali kalau kamu sudah datang 2 orang, boleh-boleh saja buat saf di belakang. Jelas ya? Tapi kalau kamu sendirian, sementara di depan masih ada, tidak boleh buat saf sendirian di belakang. Paham? Nah, tapi kalau misalnya saf depan sudah penuh, kiri kanan sudah penuh, tidak bisa kita masuk, ya, kata para ulama diberikan udzur, tidak masalah dia sholat sendirian, dan tidak perlu dia menarik orang. Sebab kalau dia tarik orang, konsekuensinya terputus saf, dan itu juga dilarang. Kata Nabi, man wasala soffan wasalahullah, wa man qata'a soffan qata'ahullah. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan sambung dia, dan barang siapa yang memutus saf, maka Allah putus dia. Nah, bahaya juga kalau memutus saf, ya kan? Nah, maka solusinya seperti itu. Ya, jikalau memang betul-betul sudah tidak bisa masuk di depan, ya sudah sholat sendirian di belakang, insya Allah diberikan uzur. Ya, diberikan uzur untuk hal tersebut. Ya, mungkin seperti itu, Pak, saya jawab. Wallahu alam bishawab. Nah. Baik, mungkin sudah waktu, ya. Ya. Jazakumullah khairan atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Semoga kajian kita bermanfaat. Di malam hari ini kita bisa ambil manfaat dan faedahnya. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan, ya, kajian kita dalam kisah-kisah, ya, yang sahih dalam Quran dan sunnah Nabi SAW. Baik, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.